Assalamualaikum. Soper izin bertanya. Ya, Saya ya, Yanti dari Tasikmalaya. ya. MK saya Thinking Extrovert. Ya kalau Izin M bertanya. Hmm. Ya. Kalau MK thinking, kalau PG thinking extrovert Oh gitu. ya. Iya. Heeh. Namanya Thinking. Nah, jadi saya itu kan banyak gitu. Maksudnya banyak memikirkan ide bisnis gitu. Ide bisnis Ya. tuh mau ini, mau A, mau B, mau C. Tapi gak ada yang terrealisasikan gitu kan. Jadi kayak banyak mikirnya tuh, aduh, jadi terlalu banyak mikir gitu, so far. Jadi saya tuh harus awal, maksudnya eh, apa yang harus saya lakukan untuk menggerakkan ide saya tuh harus seperti apa gitu. Supaya jadi malah sekarang tuh terlalu banyaknya tuh mikir lagi, dan bahkan yang terrealisasikannya nggak ada sama sekali gitu. Hmm. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab ya. Bagi yang ber-MK thinking, sekali lagi ya, Anda kalau banyak mikir, tidak bergerak, terutama mikir, ya, berupa uang, karena uang itu sensing di belakang Anda, ya, Anda tidak akan move on. Yang Anda harus lakukan adalah dari ide Anda atau dari pemikiran Anda, bisnis apapun, satu aja diambil yang mudah, Anda bergerak mencari pemodal ke depan, ya. Ceritakan. Jangan sampai berhenti. Walaupun pertama ketika Anda ceritakan tidak diterima, tenang aja. Tapi Anda dijamin sudah move on ke depan, ya, move on ke depan. Ya, tapi kalau Anda banyak mikir bahkan tidak memilih satupun, tidak bergerak. Justru ketika Anda tidak bergerak banyak mikir, mikirnya mikir apa sehingga Anda tidak bergerak. Kira-kira ya. Ketika Anda bisa pilih dari pemikiran bisnis satu aja yang Anda minati, Anda bergerak presentasi ke depan aja, ke instingnya, supaya banyak didengar orang, didengar komunitas, ya. Walaupun nggak didengar, tenang aja. Nanti Anda mendapatkan kebahagiaan setelah pemikiran ataupun pikiran Anda sudah dialirkan. Kebahagiaan pertama bagi orang thinking ketika pemikirannya diceritakan, otak Anda akan betul-betul ringan, ya. Sekali lagi ya. Tapi kalau Anda mikir terus, tidak move on, tidak bergerak, percaya Anda sakit kepala, pusing, gara-gara tadi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda buat dari pemikiran Anda tidak mengalir, tidak dipresentasikan kepada banyak orang, terutama ke instingnya. Karena insting kan tempat banyak orang, tipe gitu kira-kira ya. Makanya bagi orang thinking, terutama thinking ya, harus belajar presentasi. Sekali lagi ya, orang-orang thinking harus belajar presentasi dengan slide-slide yang Anda buat sehingga Anda jadi daya tarik ngomongnya. Sekali lagi ya, ini proses problem solving nih setelah saya memberikan materi. Bagi yang thinking, ketika dia tidak mendapatkan chemistry bahagia menuju ke depan insting, karena banyak ditahan pemikirannya, banyak ditahan ide-ide ya bisnisnya. Pilih satu yang membuat Anda pede, Anda bergerak presentasi ke depan, mau diterima atau tidak diterima, itu urusan nanti. Yang paling penting Anda sudah maju ke depan, nanti jangan kaget, banyak keajaiban mendapatkan chemistry yang lainnya. Itu kira-kira ya contohnya. Terutama orang tinggi harus banyak menulis, strateginya apa. Ya, setelah ditulis Anda banyak presentasi, insya Allah apa yang ditulis dipresentasikan mudah dan Anda akan bahagia diterima oleh publik. Ya, Jadi dialirkan ya Solfri ya, jangan dipikir terus. jangan dipikir terus. Ya. Kalau Anda pikir terus stagnan. Nanti sakit kepala, berkepanjangan migrain. Iya, bisa kena stroke nanti. Iya, nanti ada 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 judulnya sakit tanpa panik setiap MK. Ada nanti Pak Catur gampang itu. Baik, selanjutnya Maaf, Mas Dai. maaf Salvar, mau tanya, Hmm, termasuk sharing di story WhatsApp juga itu termasuk sharing buat thinker. boleh ya. Terutama orang-orang thinking ini jari-jarinya aktif di gadget. Mainkan, itu potensi Anda. Ya, Alhamdulillah ya. Terima boleh ya. kasih. Tapi sekali-sekali Anda harus offline. Karena membuktikan di offline itu ya body language Anda, gaya presentasinya meyakinkan gimana. Kalau dibuktikan dengan offline supaya dari offline itu ada energi kesehatan yang kalau orang berkumpul banyak orang memberikan energi kesehatan. Baik,
Selanjutnya Mas Dai, silakan. Terima kasih Pak Catur. Oke Solver, saya Masya Allah luar biasa ilmunya ini. Saya Bentar, merasa, Mas Dai dari mana? Kenalan dulu lah. oh ya, saya Mas Dai dari Jambi, Solver. Oh Salam iya, kenal. siap. Ya, salam kenal balik, insya Allah. Ini begini Solver, saya benar-benar Hmm, merasakan apa yang Solver sampaikan tadi tentang konsepnya ya. Saya sensing extrovert, yes. waktu saya nggak terlalu aktif secara fisik, itu seperti semua aktivitas saya itu monoton, Ya, stagnan. Tapi ketika saya sudah mulai aktif, mulai fitness, sampai belajar sama Aderai gitu kan, itu saya ya. mulai itu seperti tahta itu seperti kata Solver tadi masuk. Wih, keren Ah, tuh, kan? nah, sekarang yang saya pertanyakan Solver, kalau misalkan relasi teman itu di ujung dan saya ingin berbisnis sedangkan ingin melibatkan teman, apakah proses yang akan saya lakukan itu akan lebih lama untuk berbisnisnya atau bagaimana Soper? Ada shortcutnya nggak biar bisnis saya itu bisa diterima oleh teman-teman saya atau relasi-relasi yang sudah saya pernah jalin hubungi? Karena saya merasa komunikasi saya sama relasi saya yang sudah lama-lama tuh terkendala Solver. Itu aja sih Solver. Ya, awalnya chemistry yang lain terkendala tidak didapatkan oleh Anda, bahkan tidak mengejar-ngejar Anda. Masalahnya adalah diri Anda dengan MK-nya tidak aktif. Sekali lagi ya. Jadi Anda dengan MK Anda itu pemimpin Anda sih. Dari pemimpin Anda dengan MK Anda tidak aktif, semua chemistry yang lain tidak dapat. Kira-kira ya. Makanya ketika sensingnya aktif, ya, thinkingnya aktif dan yang lain aktif, jangan kaget keajaiban datang. Chemistry yang lain, walaupun punya orang akan datang ke Anda, mengejar. Ya, jadi chemistry yang lain nggak usah dikejar. Itu akan datang sendiri ketika Anda punya MK, Anda aktifkan dengan karakter positif Anda. Akan datang sendiri, Anda kaget gitu. Ya, kira-kira. Tapi ketika datangnya lambat berarti ya Anda perlu banyak berlatih setiap mesin kecerdasannya. Ya, contohnya. Insya Allah keajaiban banyak akan datang semua chemistry itu dengan mudah. Yang paling penting Anda tahu pola ini. Itu kira-kira ya, pola ini. Ketika orang ketika orang sensing ide bisnisnya tidak diterima, ya kan, sabar, itu pola yang keberapa tuh ya? Thinking, insting. Oh, pola yang ketiga. Ya kan? Berarti Anda belum banyak pengalaman. Berarti harus banyak pengalaman dulu, kan gitu kira-kira. Karena bagi orang sensing, ilmu adalah pengalaman yang dia sudah lakukan. Makanya dia ketika pengalamannya banyak, bisa banyak cerita, itu jadi ilmu. Itu kira-kira ya. Jadi ada tahapannya. Bagi sensing, Allah mudahkan fasilitas-fasilitas itu disyukuri, dipakai supaya mendapatkan tahta, mendapatkan kebahagiaan, dikenal publik, ilmunya didengar orang dari pengalaman Anda mendapatkan relasi, ujungnya ke sensing lagi, melipat gandakan potensi atau aset yang Anda diterima gitu. Kira-kira ya, contohnya. Terima kasih banyak Solver. Sama-sama Nah, Mas Dai, sensing ya. extrovert. Kalau sensing extrovert wajahnya tua, kalau saya lihat berarti kurang olahraga, tapi dia muda ini, luar biasa. Berarti sering olahraga. Alhamdulillah Solver. Ya. Baik, selanjutnya Bu Febri. Bu Febri Hasbi, silahkan. Saya ya, Terima kasih. Terima kasih. Sapar. Ini Febri Assalamualaikum. mana ini? Ini siapa duluan nih? Bu Febri, Febriandi. Oh, Oh, Febri Andi. Oke, makasih. Febriandi, Pak Febri nih. Oh, Pak Febri, Pak Febri. Ya, silakan Pak Febri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Solver gini, teori ini kan ada beberapa kali Solver ada jelaskan ke kami. Ya. Jadi saya sih nangkap juga gitu. Cuma saya bingung di sini Solver. Kan kemarin yang saya tangkap, saya sebagai feeling extrovert, saya harus banyak berkomunikasi dengan relasi, dengan memberikan motivasi dan bimbingan dan pengayoman begitu kan. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah nanti rezeki itu lancar dengan sendirinya gitu ya, Solver, yang saya tangkap. Ya. Cuma masalahnya gini Solver, terakhir saya berpikir apakah saya harus pilih-pilih orang untuk saya bimbing atau saya
buka relasi itu harus orang sensing dulu karena dia paling banyak hartanya gitu. Atau kepada semua orang aja gitu. Ya, Itu gimana Solver? Konsepnya seperti apa gitu? ya. Jadi analogi saya yang feeling dapat sensing itu bukan orangnya, bukan. Bukan jenis kecerdasannya, bukan. Anda bagi orang feeling yang mempengaruhi atau ya banyak memotivasi orang, contoh tes Stephen ke banyak orang. Nanti jangan kaget mendapatkan chemistry yang kedua yaitu aset atau harta. Bukan ke sensing, bukan maksudnya, bukan. Ke banyak orang. Ya, ke banyak orang. Makanya orang feeling ketika memakai kefeelingannya yang bicara, memotivasi, mempengaruhi produk apapun, jangan kaget Anda pola rezeki kedua mendapatkan aset atau harta. Karena bergerak ke sensing dia, jempol. Dari harta tadi Anda jangan kaget juga. Anda belanjakan, membeli mesin profit supaya Anda punya tahta. Membeli saham, ya, perusahaan-perusahaan atau yang lainnya terserah. Ya, karena orang-orang feeling kalau pegang uang asik aja bagikan ke orang. Tapi ujungnya nanti nggak punya tahta dia. Karena tidak bergerak ke depan. Itu kira-kira ya Pak Febri ya. Jadi Pak Febri bukan orang sensing, bukan ya, tapi banyak orang yang Anda pengaruhi dengan bicara Anda, dengan apa namanya pengaruh Anda gitu. Karena orang feeling itu punya pengaruh, sehingga pengaruhnya itu mengajak orang untuk beli produknya. Itu kira-kira, dan ujungnya mendapatkan aset atau uang. Itu kira-kira Pak Febri ya. Jadi memang intinya sapu jagat aja lah ya, semua orang gitu ya. Iya, Nggak peduli. betul. Oh, Itu dia. Karena Anda kan berorientasi ke orang. Ya udah, ketika ketemu orang cerita. Ketika orang cerita. Cerita-cerita orang feeling ini, apalagi telling story-nya itu bisa menjadikan duit gitu. Atau aset gitu kira-kira. oh gitu ya. Iya, Jadi konsep cerita yang kita ini kan adalah lebih kepada pengalaman kita ya, Ya pribadi kita, histori kita. orang feeling banyak ke testimoni pribadi lah. Oh, model bukan ini kepada nak. kebutuhan orang ya, bukan ya? Bukan, pribadi aja ya, lebih enak. Nanti orang akan tertarik oleh provokasi ataupun apa namanya influencer Anda gitu, ataupun pengaruh Anda gitu kira-kira. Yang jadi masalah ketika orang feeling tidak mendapatkan aset, tidak bergerak ke depan, karena emang tidak dipakai potensi feelingnya gitu. Banyak diam, banyak sakit hatinya, malas, nunda-nunda, tidak mau bergerak. Ya sudah, lambat dia mendapatkan aset ataupun chemistry yang lainnya karena tidak bergerak ke depan. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, Paham. Oke, clear makasih ya. Solver ya. Ya, Ya pokoknya clear. Nah, bahagia orang feeling karena apa? Karena dapat asetnya pertama dibandingkan kecerdasan yang lain. oke, sip. Makasih Solver. Ya. Bu Astri dari Medan, Thinking Introvert. Ini banyak sekali Solver yang tanya nih. Cukup gak ya waktunya nih? Silakan Bu Astri. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Astri dari Medan, PG Thinking Introvert. ya. Saya izin off-cam sebelumnya ya, Solver. Monggo. Nah, Solver, saya izin bertanya terkait pola yang tadi sudah dijelaskan. Karena kan sebelumnya saya masih baru juga nih mengkaji ilmu Stephen Solver. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, jadi kalau terkait pola di atas kan itu dimulai dari sensing, thinking, Ya. insting, intuiting, dan feeling ya, Solver. Ya. Nah, urutannya seperti itu ya, Solver. Karena kalau misalnya dasarnya karena insting adalah otak tengah, apabila insting diletak di akhir sesuai dengan kata Stephen, itu kan bisa juga menjadi penengah ya, Solver. Gitu. Ya, saya tidak memakai kata stupid ya, tapi pakai pola sesuai dengan jari kanan ya. Oke, jari kanan. Maksudnya kenapa insting itu setelah thinking gitu ya, Solver? Iya, baik ya. Terima kasih, Solver. Oke. Bu Asti dan yang lainnya, coba Anda tegakkan tangan kanan Anda dan pegang di kepala atas. Itu sesuai dengan MK. Paham ya? Sesuai dengan MK ya. Jadi ini jari telunjuk itu otak kiri bagian atas. Ya, MK itu ya insting tengah, ini tengah. Ya kan? Feeling otak kanan bagian bawah, limbik sana ya. Intuiting otak kanan bagian atas, ini dia. Iya, Sesuai Pak, dengan betul. ini. Iya, Sesuai betul, dengan betul. ini. Betul, Ya, sesuai dengan betul. ini. Nah, sekarang yang bertanya orang thinking, berarti memulai dari thinking, pola rezekinya
ke depan dia dapat kebahagiaan kalau dia pakai thinkingnya. Karena orang thinking ini biasanya rezekinya berupa informasi. Karena orang thinking haus informasi. Yang jadi masalah informasi-informasi yang dipunyai oleh thinking dari hasil pemikiran pelit dibagi ke orang. Makanya dia tidak mendapatkan chemistry yang lain. Paham ya kira-kira? Dia punya strategi bisnis, yang nggak mau berbagi sama orang. Atau dia malas bergabung di komunitas-komunitas untuk sharing strategi bisnisnya atau sharing pemikirannya. Sehingga dia tidak maju ke depan, makanya dia stagnan. Kalau sudah stagnan salah sendiri. Gitu ya, salah sendiri dia akan mundur ke belakang. Bisa jadi sakit-sakitan ya. Contohnya gitu ya. Makanya harus bergerak ke depan dan ke depan itu akan mendapatkan chemistry ya yang lainnya. Itu kira-kira. Izin Sorry, bertanya, Silver. sorry Solver. Apa dia? Menyambung yang tadi Solver, berarti Ya. pola tersebut sebenarnya adalah berdasarkan gambaran otak gitu ya Solver. Yes, gambaran otak dan itu ada di workshop Stephen level 1. Bu Astri Oke. pernah ikut WSL 1. Pernah Solver. Itu dia. Polanya seperti itu. Searah jarum jam gitu ya. Searah jarum jam berarti kan maju dia ke depan. Oh gitu. Oke, Ya, terima kasih Solver. dialirkan ke depan, dialirkan ke depan. Ya. Iya. Jangan Anda mundur. Kalau Anda orang mundur, orang thinking berarti Anda kurang sumber daya uang. Jangan di situ dulu. Maju aja nanti ujungnya dapat uang juga bagi orang thinking. Oke, baik Solver. Terima kasih penjelasannya. Kalau untuk usaha atau bisnis itu kata Ayah Farid ke depan, ya dari sensing dulu, kerja dulu, kemudian terorganisir, ya. Tapi kalau amal soleh dari belakang, dari keyakinan feeling dulu, ya. Betul. Lanjut sekarang Bu Dewi, ayo silakan Bu Dewi. Assalamualaikum Solver. Ya. Saya Dewi dari Bandung, PG saya feeling introvert. Feeling introvert, ya. Iya, Solver kebetulan saya udah beberapa kali usaha nih dari, cuman saya usaha di kuliner. Ya. Tapi saya ngerasa stagnan aja gitu. Udah 2 kali lah saya usaha, cuman memang kepotong kebetulan punya anak. Beberapa bulan ini saya baru mengetahui Stephen, ya alhamdulillah gitu, jadi mengenal diri sendiri gitu. Cuman tadi kan kayak potensi dari feeling itu kan lebih mempengaruhi sama memotivasi dan hasilnya baru berbentuk uang seperti itu kan, berbentuk harta. Nah, yang saya kan kebetulan kalau saya tuh produksi nih, orang produksi gitu. Nah itu gimana ya, yang maksudnya mempengaruhi, memotivasi, apakah saya harus jadi marketing juga kayak gitu? Apa gimana ya, Solver bagusnya? Ya. Oke, udah Bu pertanyaannya? Iya, udah itu aja dulu. Udah nih? Ya. Iya. Ini Pak Catur kalau ada problem solving nih secara privat ini harus ada tarifnya nih. Gitu. Kan, gitu ya, Solver ya. Ini malah tarifnya nih. Gitu. Ya, saya per jam tuh 2 juta nih. Wow, keren. Baik, saya jawab. Saya bonus lah jawab di sini. Baik. Asik. Bagi Makasih. orang feeling kalau bisa. Bagi orang feeling dan bagi orang kanan, orang feeling dan intuiting kalau bisa dan diusahakan bisa, usahanya usaha jasa. Usaha jasa. Jangan produk. Jangan produk. Karena orang-orang produk itu orang otak kiri. Ya. Kalau orang-orang otak kanan, produk awalnya dia semangat, tapi ujungnya stagnan, kecapean. Nah itu betul. Ya. Kenapa kecapean? Karena tidak memakai potensi feelingnya, malah memakai potensi contoh sensing tenaga. Bukan itu Anda. Anda di sensingnya hanya 40%. Stagnan 40% di situ usahanya. Bahkan Anda kecapean rugi. Gitu. Betul. Makanya orang feeling ini bicaranya mahal. Bahasa kasar saya, ludahnya mahal. Makanya dia usahanya jasa. Stephen jasa. Yang lain pun nyari yang jasa. Makanya orang feeling dan intuiting jangan sekali-sekali ngambil produk. Nanti Anda akan kecapean, bahkan Anda mengalami kebangkrutan. Karena sudah saya kumpulkan sampelnya.
Saya udah teruji insya Allah. Bagi mereka yang otak kanan tidak ikut apa yang saya katakan, ya, menghindari bis produk, ya, dia akan berhasil dengan cepat. Tapi kalau dia butuh ngejar bisnis produk, akan stagnan, bahkan akan mengalami kerugian ratusan juta, bahkan Anda stres. Gitu kira-kira. Ya. Jadi otak kanan ini kalau bisa bisnis jasa. Contoh, yang punya produk orang sensing. Yang punya produk orang sensing, yang mengerjakan sensing. Anda modal ludah aja. Ya, jadi marketingnya mengkuar-kuar. Anda dapat komisinya kan enak. Nggak mikir produksinya, nggak mikir barangnya, pusing. Ya, kira-kira. Makanya orang feeling dengan bicaranya, dengan ngomong itu mahal. Pakai itu jadi sumber potensi dasar untuk menghasilkan uang, menghasilkan tahta, bahagia, nanti menghasilkan ilmu. Karena banyak didengar orang. Gitu kira-kira ya, Bu ya. Oke, siap. Makasih banyak, Solver, ngebantu Ya, banget. pas ya Iya. kalau satu jam 2 juta pas nih adanya. Pas banget nih. Makasih banyak Mas Solver loh. Gitu dia, kira-kira ya. Jadi Iya. ketemu ya, Oke. ketemu ya. Bagi sekali lagi ya, bagi orang otak kanan, Anda kalau bisa jasa ya, jangan produk. Jangan ulang 2 kalinya, ketiga kalinya Anda mengambil produk lagi. Nanti ujungnya stagnan, akan bangkrut. Ya, hidup ini hanya sekali, waktu terbatas, cari yang terbaik sesuai dengan gaya Anda. Oke. Siap. Solver, makasih banyak. Sama-sama. Baik, selanjutnya Bang Titan. Silakan Bang sama-sama Titan. Bu Dewi. Ya. Saya ya. Assalamualaikum. Banyak juga pesertanya Pak Jor ya, 10 orang nih. Assalamualaikum, Pak Sandi. Tes. Iya, saya masuk. Assalamualaikum, Pak Sandi. Salam kenal. Saya Bang Titan, PG-nya Feeling Introvert gitu. Iya, dari mana? Dari Bandung, Coach Sandi mentor nih, insting kan. Bandung. Mau nanya, Coach Sandi, ini kan saya kan Feeling Introvert ya. Ya, Sami Abi orang Bandung oke lah. Alhamdulillah. Mau tanya, ini kan alhamdulillah Feeling Introvert kan omongan didengar orang. Banyak orang-orang kan curhat ke saya semua gitu loh. Banyak curhat, semua rata-rata banyak curhat. Saya selesaikan persoalannya. Tapi kan orang feeling kan kadang-kadang kan ketegaan ya untuk bicara tarif, bicara harga gitu loh. Bicara harga kayak gitu. Ya kan yang penting kan intinya orang feeling kan yang penting orang itu bahagia, dia kan udah bersyukur banget gitu loh. Nah itu. Yang ada malah yang ada malah kesabaran, belum dapat asetnya gimana. Nah itu mau saya tanyakan, dapat aset itu dari mana gitu loh. Banyak kabarnya nih, karena banyak yang orang curhat. Alhamdulillah orang senang, tapi alhamdulillah kok gak dapat asetnya gitu. Karena banyak kan gratisin gitu loh. Karena gak tegaan gitu loh. Itu aja. Baik. Supaya orang feeling dapat aset, coba curhatnya itu dikomersilkan dengan tools. Contoh tools Steven. Kan dapat uang Anda. Ya kan? Awalnya menerima mereka curhat, Anda selesaikan, tapi lebih dahsyat lagi, curhatnya agak mendalam pakai tools Steven supaya Anda mendapatkan aset. Makanya orang feeling ini cocoknya jadi promotor, karena di belakang sertifikat itu yang cocok jadi promotor adalah orang feeling. Ya. Kenapa orang feeling tidak mendapatkan aset? Karena dia tidak membeli sistem. Malas dia membeli sistem karena sistem kalau dibeli nanti akan menghasilkan rupiah aset. Gitu kira-kira ya. Contohnya sistem tuh membeli perangkat promotor Steven, contoh kira-kira itu perangkat yang lain, yang penting ujungnya jasa. Itu akan mendapatkan aset bagi orang feeling. Tapi latihan Anda yang tadi saya apresiasi karena Anda memakai potensi feelingnya menyelesaikan masalah orang. Dan itu sering dilatih, nanti lama-lama harga Anda mahal. Kalau Anda dimulai dengan membeli sistem. Itu kira-kira ya. Atau Anda mungkin tergabung di dunia konsultasi, di dunia HR, atau Anda tergabung di dunia seorang sekolah motivator, jadi seorang motivator, nanti ada tarifnya, itulah salah satu orang feeling mendapatkan aset. Iya. Mungkin Gitu ya, kira-kira introvert kali. Yang sabarnya dulu kan dikasih sabarnya gitu tadi kan banyak sabarnya mungkin. Jangan belum tahu sistemnya tadi ya. Belum ada sistemnya, jadi belum ada asetnya coach ya gitu ya. Iya, sistemnya harus betul. Anda beli sistem, ya tergabung pada organisasi
profit boleh untuk menyalurkan potensi hebat Anda. Kira-kira ya. Untuk tadi yang produk berarti kalau tadi yang produk berarti jangan bikin produk ya. Misalnya kalau produk orang lain aja kita keluar aja ya, cuma udah nggak usah bikin produksi gitu loh. Yes, betul. Anda keluar-keluar aja menceritakan produk orang yang diproduksi orang, Anda mendapat komisinya. Bahasanya kerennya modal udah aja Anda. Modal udah ya. Siap. Iya, itu kira-kira ya. Pokoknya sekali lagi orang feeling Anda bahagia, bersyukur karena Anda bicaranya, ngomongnya, pengaruhnya, ludahnya mahal. Pakai, latih. Insya Allah Anda akan mendapat keajaiban, mendapatkan sebuah chemistry. Silakan ditutup Solver Sandi dengan kata-kata yang bisa memotivasi dari semua para peserta. Silakan Solver. Baik, yang pertama, yang Anda harus lakukan setiap MK dan PG, coba buka sertifikat Anda masing-masing yang udah diberikan oleh para promotor. Lihat di belakang, ya kan? Lihat di belakang profesinya apa, bisnisnya apa. Kadang-kadang kita banyak tanya karena kita malas membaca. Ya kira-kira ya, bahkan sertifikatnya nggak ada, lupa. Kalau saya dari 2013 sampai sekarang sertifikatnya masih ada. Dan saya masih mengingat clue-clue saya di sertifikat itu. Kira-kira ya, makanya saya mendalami ilmu ini. Ya, yang kedua, bagi orang otak kiri, sensing dan thinking, sekali lagi ya, orang teknis, orang pelaksana. Jadi lakukanlah kegiatan pelaksana teknis bagi orang thinking dan sensing, insya Allah dia akan cekatan. Karena orang sensing thinking itu orang pelaksana, orang teknis. Kalau orang kanan, feeling dan intuiting, orang pencipta. Ya, orang ide, orang pencipta. Makanya harus memikirkan yang besar-besar. Harus mengambil risiko yang besar. Kalau orang otak kanan mengambil risiko yang besar, nanti yang menghabiskan, yang mencicil untuk menghabiskan orang otak kanan adalah orang otak kiri. Ya, itu karena otak kiri suka pecicilan ataupun yang kecil-kecil. Ya, kira-kira nih, otak kanan harus ngambil yang besar dulu. Kita kira-kira ya. Jadi setiap MK itu istimewa. Setiap MK punya pola masing-masing. Yang saya ceritakan tadi di materi bahwa ujungnya Anda akan punya uang juga atau menguasai uang. Tapi dengan pola yang saya tadi ceritakan. Sabar. Bagi orang thinking, ujungnya mendapatkan uang, tapi pola atau langkahnya 1, 2, 3, 4. Keempat. Ya, sabar, nanti dapat di ujungnya. Bagi orang insting, ketiga ya. Bagi orang intuiting, kedua. Bagi orang feeling, pertama dapat aset atau uang. Ya, kira-kira. Karena semuanya pengen dapatkan aset atau uang, tapi lihat polanya dulu supaya Anda betul-betul tahu diri Anda sendiri mendapatkan uang dengan pola Anda masing-masing. Jadi Anda lebih bahagia, lebih bersabar, tidak terlalu iri ataupun tidak terlalu panik terhadap ya kehidupan atau di luar Anda. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira. Baik, Solver. Wah, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali.